Halo semua, selamat datang, selamat ngaso di Soringin Podcast. Oke, selamat datang di Soringin Podcast. Selamat ngaso semuanya teman-teman. Kita udah ada di Kopi Besi di Al-Azhar ya, Al-Azhar Jalan Karangrejo, ya, Perumahan Al-Azhar. Bersama owners Kopi Besi, ya, Mas Jaki. Ya, halo, apa kabar Mas Abe? Baik, alhamdulillah. Aku ditanyai kabar ya. Sedang tidak sibuk bersepeda? Sedang tidak sibuk, tidak sibuk tapi produktif. Lagi kerjain apa? Lagi ada sih, ada beberapa lah. Tuh apa tuh? Kira-kira? Nanti surprise. Surprise ya? Iya. Kopi Besi juga atau lain lagi? Beda lagi? Beda. Kapan? Kira-kira? Insya Allah tahun ini. Wah, gokil. Sekarang sibuk sepeda ya? Sibuk Kelihatannya. sepeda juga, belajar sama Mas Upe. Mas Upe ya? Profesional Mas Upe? Profesional. Iya. Wah, enggak Mas, biasa aja Mas Upe. Iya. Sambil ngerokok nggak apa-apa Iya. ya? Santai. Kita ngobrol banyak nih, beberapa pertanyaan. Boleh. Random sih. Bisa jawab, bisa juga enggak. Jadi santai aja. Siap. Di sini ada Kopi Besi sejak kapan? Sejak 2018, bulannya bentar ya kita cek ya. Bulannya kalau nggak salah Oktober deh. Oktober ya? Oktober. Bulannya kalau nggak salah sekitar Oktober lah pokoknya. 2018. 2018. Tahun lebih berarti. Jalan 2 tahun. Jalan 2 tahun. Jalan 2 tahun. Alhamdulillah. Jalan 2 tahun. Kayaknya ini nggak usah deh pertanyaan selanjutnya. Kenapa kopi? Tahun itu ya? Tahun itu tuh jadi gua tuh baru tahu kopi juga sebenarnya. Sebenarnya bukan penikmat kopi, apalagi yang bikin kopi. Nah, jadi tahun itu tuh kita ulas dari cerita awalnya. Tahun itu gua tadinya kerja sama bokap. Kerja tuh di bidang perumahan di Balikpapan. Itu kelar kuliah tuh sebenarnya nggak kelar karena gue sebelumnya di Jakarta kan. Di Jakarta nggak bener pokoknya gitulah pergaulan lah. Terus disuruh pindah ke Balikpapan. Oh, awalnya Balikpapan. Suruh pindah Terus? Balikpapan setahun. Yaudah nih trouble Kerja? sama bokap. Oh ya. Setelah setahun kerja kan karena kayaknya nggak sesuai passion juga. Iya. Terus udah trouble, gue bingung tuh apa ya, gue pengen kerjain apa ya. Posisi di Balikpapannya? Posisi udah di sini. Oh, di sini. Udah di sini, udah. Berarti udah stop di sana. Udah stop di sana, udah. Di sini. Iya, sampai nggak berhubungan juga sama bokap, sampai ya kayak gitulah, ada masalah sedikit. Terus bingung. Ngapain ya, duit udah nggak ada, udah habis gini. Harus mikir dong. Harus mikir, muter otak. Terus ya udah nih, kayaknya kopi lagi rame nih. Gua kan waktu dulu di kuliah tuh, waktu kuliah di Al-Azhar Di Jakarta. Sering ngopi kan, cuman gua taunya kopi susu doang, dari tuku doang itu. Tapi di sana tuh tahun berapa sih kira-kira? Tahun 2000 terakhir tuh gua cabut tuh 2016-an, 2016. Itu udah hype banget kopi di sana. Kopi susu mulai hype, yang tuku itu, Iya. tuku itu. Tahu. Itu udah mulai hype. Gue juga nggak tahu sama sekali kopi. Jadi ya udah nih. Setelah di sini bingung mau ngerjain apa. Ada tabungannya berupa tanah gitu. Terus nyokap juga kayak tabungannya ada sebagian dari nyokap juga ya. Terus dari situ gue ya udah nih, gue mau bikin kopi shop. Lu ada basic nggak katanya di kopi? Nggak ada. Itu pertanyaan pertama. Terus kenapa lu jauh banget bikin di Palem? Karena cuman ada tempat yang gratisan di sini doang. Iya betul. Sebelumnya kan yang di Abang juga pernah bikin di 15 Kitchen. Cuman kan itu dia kan yang punya. Terus ya udah di sini aja nih, yang ibaratnya ya tanahnya ada yang free lah gitu kan. Walaupun tuh cukup jauh dari ini ya. Jauh banget bro. Jauh banget, ibaratkan di PUBG tuh ini Sunhawk bro. Tapi tetap punya keyakinan itu. Iya, gue Kenapa? pada saat itu entah kenapa yakin aja gitu. Cuman itu ya, bisa yang bisa gue dikerjain. Bisa gue pertanggungjawabkan kayaknya Iya benar. keyakinan gue ada nih, lah. ya. Terus
ya udah bikin ini. Untungnya tuh ada baristanya yang cocok juga waktu itu, Mas Willy yang yang ngasih tahu. Mas Willy sama Rizka, ada Adul tuh, dia kerja di Banjar tadinya tapi dia mau nyari kerja yang lebih deket. Akhirnya ketemu Adul. Terusnya Adul udah berhenti ya? Udah nggak ada? Kalau nggak salah udah berhenti. Oh ya. Ketemu Adul, ngobrol lah. Ketemu Adul, ngobrol. Udah berhenti belum? Oh, dia itu belum berhenti, cuman bilang mau berhenti. Oh, jadi sebulan sebelumnya buka dia udah bilang ke yang lama. Terus ya udah, untungnya ada Adul tuh, bisa dia yang handle lah. Ya, yang handle. Gua kasih tahu konsepnya, gua mau kopi susuan gini kan. Referensi warna kopi busnya. Tuku ya? Tuku. Terus waktu itu sebelum gua buka juga kebetulan Tusuk buka duluan 2 bulan atau sebulan sebelumnya, itu juga jadi referensi gua untuk yang lokalnya. Jadi Tusuk tuh udah buka berapa bulan? 2 bulan sebelumnya kalau nggak salah, 2 bulan apa sebulan. Jadi gua banyak hutang jasa sama Mas Willy sama Adul. Adul dan Willy. Wah, gokil. Gila. Syarat tuh Willy, Adul. Terus setelah itu yaudah jalan buka ini. Ya, buka. Tadinya Adul idealis dengan kopinya kan. Iya. Gue bilang gue idealis sama bisnisnya karena gue cuman satu-satunya ini doang nih, Dul. Kita coba yang punya gue dulu deh, kopi susuan. Kalau enggak nanti baru ke yang idealis dulu, ke specialty. Ternyata alhamdulillah masuk segmennya di kopi susu. Gitu. Terus udah jalan 2 tahun. Hampir 2 tahun. Kayaknya 1 tahun 8 bulan atau 7 bulan. Udah berapa lama ya Adul dari sini Pocket dia tuh udah 1 tahun 2 bulanan baru Alpis di sini juga. Banyak teman-teman yang akhirnya kemana-mana juga. Iya, kemana-mana juga. Gua seneng banget sih. Rasanya gimana sih akhirnya berani terjun di industri kopi? Berat banget, Bro. Berat ya? Di awal maksudnya apa sih, ada bayangan gak sih ada apa setelah sebelum dan setelahnya, ada bayangan gak sih? Oh, ternyata lebih banyak cobaannya. Iya. Di awal gue kira tuh kopi sekedar kopi doang. Iya. Kopi gue kira tuh yang kayak single origin, espresso, gue kira itu satu. Udah sesederhana itu aja. Sampai tuh kan si Mas siapa yang kerja di Soringin yang rumahnya di sini? Mas siapa yang Bang Al sampai nanya waktu itu. Cuman ini gue bahas ya. Sebenarnya ini boleh. Maluin gue juga, cuman nggak apa-apa. Gue kayak pembelajaran lah. Iya. Jadi ditanyain tuh, kopi ini lo bikinnya apa? Gue sampai kayak bilang apa? Kayak single origin tuh espresso. Goblok banget kan. Gitu. Gue dari nol banget, Bro. Emang dari nol banget. Emang dari nol banget. Jadi banyak hal-hal yang mengejutkan ya? Mengejutkan. Cuman itu gua akuin jadi proses pembelajaran. Iya. Gua nggak malu. Di Banjarbaru sendiri ini nggak apa namanya, banyak nggak merasa kayak ini kan lagi hype juga nggak ya? Saingan dengan coffee shop lain, kedai kopi lain. Apa sih tanggapan lo perihal ini? Kalau hype-nya kopi kita di Banjarbaru, gue suka aja sih dengan banyaknya. Gue malah suka. Mungkin merasa tersaingi pasti ada kan. Pasti ada. Cuman gue kayaknya kalau misalkan orang ngopi itu kan pasti muter kan, pasti nggak mungkin di satu tempat dia dalam setahun kan. Jadi muter, gue seneng aja sih dengan orang-orang yang artinya secara nggak langsung kita juga ngatur pasar kita sama-sama. Iya, ngatur pasar sama-sama sebenarnya. Pasti orang-orang juga muter gitu kan, ngopi di sini, nanti di sini lagi. Yang menarik ini, ada hal menarik perihal apa ya? Segmen kopi. Enggak. Gue tuh stuck di apa namanya? Perbedaan pendapat owner sama barista. Yang kayak lo sama Adul. Itu sebenarnya mungkin teman-teman barista lain juga merasakan hal yang sama ya. Bagaimana cara melewati itu sih? Melewati itu kalau gue ya kadang-kadang kita harus pendapat kita
maafkan, kadang-kadang ada juga yang harus kita akui bahwa ini nggak masuk pasar, nggak masuk ini. Intinya sih yang penting komunikasi ya. Walaupun lo sebagai owner sih. Iya. Yang penting menurut gua orangnya rada egoan, cuman gue sebisa mungkin nge-cooling down itu biar pendapat kita tuh sama-sama masuk, biar ngerucut. Gue sih alhamdulillah waktu setahun lebih sama Adul, akhirnya pasarnya dapet ya. Sesuai dengan rencana nggak? Atau di jalan selama berjalannya Kopi Besi itu ada hal-hal baru lagi dimasukin gitu-gitu? Malah di luar ekspektasi. Gue ekspektasinya pasarnya gue nyari di perumahan sini doang, sama kayak perkantoran sini doang. Ternyata alhamdulillahnya sampai ke orang-orang lain, sampai ke Banjar pun ada yang kesini. Gitu sih. Menarik. Terus ada pertanyaan selanjutnya ya. Sempet ini bikin event ya? Event apaan sih tuh bro? Event kayak... Itu strategi lo gak sih? Kayak jadi strategi buat ini Kopi Besi? Bukan. Enggak ya? Awalnya enggak. Ami bisa ceritain gak sih? Jadi karena itu menarik sih, kayak apa ya? Kopi shop ya, kedai kopi yang bikin event tuh jarang sih. Malah eventnya ini ya, lokalan gitu ya, brand lokal gitu ya? Brand lokal. Ceritain nggak? Jadi tuh gue awalnya kan di sini kan gue udah lumayan, temen-temen gue udah ngilang juga karena gue di Jakarta tuh 4 apa 5 tahun, tambah di Balikpapan hampir setahun di situ. Temen-temen gue hilang, gue seringnya kesini doang nih. Akhirnya ketemu temen-temen ibaratnya yang masuk ngobrolnya tentang bisnis juga, walaupun bisnisnya beda, dia kan clothingan gitu-gitu kan. Wah, gue tertarik nih. Awalnya gue tertarik mau bikin clothing juga. Emang waktu SMP gue pernah bikin clothing kan. Terus gue tanya-tanyain gini. Setelah mereka event Jacklot kalau nggak salah, terus mereka tuh mau ngadain event juga buat ngangkat brand-brand lokal. Buat orang-orang sini tuh biar bangga pakai lokalnya kita ya maksudnya? Lokalnya kita, Banjarbaru dan Banjarmasin. Nah, itu. Setelah itu tadinya bukan di sini. Oh ya. Tadinya bukan di Kopi Besi. Setelah itu ya udah di sini aja deh. Karena sering ngumpul di sini itu gimana sih? Iya, karena temenan ya. Tadinya temenan. Malah gua nggak kenal tadinya. Tapi karena mereka sering kan, gua masuk aja ke circle itu. Terus akhirnya bikinlah itu brand lokal, sama di dalam eventnya itu tentang edukasi brand gitu sih. Kemarin jadi lebih banyak edukasinya karena kan yang dipanggil kemarin Doci, tapi Docinya buat ngobrol bisnis. Itu akhirnya gue sama anak-anak itu sampai sekarang berjalan event-event sebelum corona ya, event-event sama mereka. Nah itu termasuk ini nggak sih? Apa ya, kayak tujuan atau warnanya Kopi Bus untuk jalan gitu? Setelah yang event itu iya, setelah event itu jadi kayak banyak ini ya, apa referensinya? Iya, jadi banyak, maksudnya tuh banyak, ada yang masuk lagi dari komunitas ini, lagi. Tadinya kan gue cuman mikir bikin kopi doang, udah buat orang kesini, buat meeting atau buat nongkrong atau buat apa. Ternyata ada teman-teman yang bisa diajak serius juga gitu. Ide yang sangat menarik sih menurut Mas. Jadi kayak apa ya, belum pernah ada sih kedai kopi yang bikin acara kayak gitu-gitu. Gitu ya. Terus ada ini nggak, ada rencana bikin lagi? Rencana bikin event? Kalau izinnya corona udah bisa event lagi sih, gue semangat banget sebenarnya. Tahun ini termasuk bucket list gue bikin lokal invasion volume 2. Karena ini gak berasa sih untungnya. Berasa nggak sih feedback ya ke Kopi Besi? Bukan ke uang sih, tapi lebih ke promo. Setelah itu jadinya orang banyak kenal, jadi banyak kesini. Warnanya juga jadi malah mengerucut gitu. Yang tadinya gue pengen bikin kopi doang, akhirnya dengan clothingan itu urbannya masuk, komunitasnya masuk yang situ-situ. Selain kopi apa nih? Lu udah punya, kayaknya udah terkenal atau dikenal orang punya bisnis yang ada
Bisnis. Selain kopi. Apaan? Bisa diceritain aja. F&B sih, Iya. kayak makanan gitu. Sama juga ibaratnya walaupun selain kopi kan cuman termasuk dari F&B itu. Iya. Ada bikin burger gua. Apaan? Lazy Man. Lazy Man. Burger. Udah jalan berapa? Udah jalan 6 bulan. 6 bulan ya? 6 bulan, baru 6 bulan. Gimana antusias orang-orang di Banjarbaru lah? Antusiasnya gue belum dapet. Belum ya? Untuk mengerucutnya itu belum dapet banget sih. Karena yang gue lihat orang-orang Banjarbaru tuh kalau buat gini, kalau kopi kan kita bisa nongkrong situ tuh. Sebenarnya perspektifnya ya, kalau kopi bisa nongkrong situ. Kalau burger itu mereka setelah makan nggak nongkrong. Iya. Biasanya cabut. Kalau yang gue pengenin tuh nongkrong aja di situ. Gue bikin tempat kayak gitu buat lu nongkrong. Iya. Nah, jadi kayak perspektif orang tentang makanan tuh cuman makan tok udah pulang. Jadi itu ya? Itu Yang belum dapat? Cuman insya Allah sih gue push terus lah. Kenapa? Keluar dari kopi? Maksudnya ada bisnis lain yang selain kopi? Karena gue emang nggak gimana ya, nggak ke kopi tuh emang ada niatan, cuman untuk niatan lebihnya itu gue emang lebih banyak nih orang yang lebih profesional dari gue. Ya udah kita bagi-bagi aja. Gue emang nggak bisa ke situ. Gue emang cuman kayak lebih ke branding dan bisnisnya aja. Itu sih. Balik lagi kopi besi. Sampai sejauh ini merasa puas kah? Atau sudah sampaikah tujuannya? Kalau yang untuk kopi besi, alhamdulillah udah sampai. Udah sampai. Gue emang cari segmennya yang begitu. Ibaratnya segmen gue ini loh. Ibaratnya kan orang udah bisa nyama denganin. Ibaratnya gue nggak jualan specialty juga, cuman sekedar kopi susu aja gitu. Karena gue mikirnya gini nih. Gue kan dulu minum kopi tuku itu. Setelah itu gue nyari lagi nih, wah kopi apa yang enak nih, yang nggak manis, gini. Akhirnya gue nyari, gitu juga yang pengen gue sampein di kopi besi. Setelah dari sini orang yang nggak bisa nyoba kopi, dari kopi yang manis, akhirnya orang nyari nih. Iya. Ya kan ibaratnya. Pengen tahu rasanya. Pengen tahu kopi yang enak tuh gimana. Itu sih. Oke. Apa lagi gue nanya kedepannya mungkin kopi besi. Kedepannya Lu mau kayak gimana? gue pengennya kalau bisa sih gue main di specialty juga. Cuman belum gue kaji karena gue masih sibuk dengan Lazy Man. Karena ini ada dua ini ya yang perlu dipikirin ya. ada dua yang perlu dipikirin. Jadi gue bagi-bagi dulu. Ibaratnya ada 2 anak tuh. Ya, yang ini udah sekolah SD, ya udah biarin dulu lah dia. Masih bisa jalan sendiri lah ibaratnya. Sambil nyari jati dirinya. Jadi yang satu dipus lagi. Iya, yang satu kan mau dimasukin SD harus dipersiapin dulu. Jadi itu ya. Itu. Jadi ada pikiran buat itu juga. Iya, kebagi. Kenapa? Maksudnya ada ini nggak sih? Maksudnya ada tuntutan secara nggak langsung. Ya mungkin siapa tahu culture kopi kita yang menuntut ke situ, ke arah situ. Kah menurut lo? Kalau mau gimana ya? Sebenarnya kalau tuntutan gue nggak merasa tertuntut juga. Cuman siapa sih yang nggak pengen lebih bagus? Iya sih. Iya kan? Gitu sih, intinya sih itu. Cuman pelan-pelan lah, satu-satu dulu. Ada stepnya ya kan. Kayak gini kan stepping stone buat gue bikin usaha. Gue jadi semangat bikin usaha lain. Pas ini pandemik gimana? Pandemik awal-awal Banget tuh. Awal-awal Gue hancur pernah sih. nih kan podcast sama beberapa teman-teman Kopi Gang, Seruput, Exort. Mereka juga lagi pada saat itu kesusahan banget pas pandemi. Sama ya? Sama. Tapi di gua alhamdulillahnya cuman kan gua sebulan tuh, terus gua takut partner gua kenapa-napa, ya udah gua tutup dulu. Tutup berapa tuh? Berapa lama? Hampir sebulan. Hampir sebulan, 20 harian. Istirahat lah ya juga. Istirahat. Nah, kan lama juga kan mereka nggak istirahat. Terus udah akhirnya setelah gua lihat dari perspektif gua ya, nggak terlalu yang
parah banget, ya udah gue buka lagi karena gue juga butuh uang kan, butuh makan kan. Dengan ini ya, dengan menanamkan protokol kesehatan ya. Iya, protokol Jalankan kesehatan. protokol kesehatan tentunya. Kita nggak pakai masker nih tapi nih. Tapi santai. Santai. Karena ruang terbuka ya. Ruang terbuka juga santai. Oke, terima kasih Mas Zaki udah 20 menit. Siap. Mungkin ada yang disampaikan buat teman-teman perihal mungkin teman-teman ini deh, kalau teman-teman owners coffee shop di Banjarbaru mengenai gimana caranya tetap bertahan di pandemik. Gue takut gue. Ya nggak, maksudnya apa aja lah gitu, maksudnya tetap apa gitu di pandemik ya. Yang penting kreatif aja sih. Tetap ini ya, tetap harus jalan. Iya. Terus Dengan kita kreatif kita bisa bikin botolan gitu kan. Nah, ya, sempet rame ya. Iya, dengan yang kayak gitu aja sih menurut gua. Ibaratnya kita muter otak gimana kita ngejalanin, karena gua nggak bisa ninggalin ini juga kan waktu itu karena emang piring nasi gua, bro. Oh iya begitu. Iya, gua emang udah dari beberapa tahun yang lalu emang udah ke orang tua tuh nggak ada minta sama sekali. Jadi ya gua harus muter bener-bener lagi gitu loh. Untungnya gua nabung tuh sebelum pandemi tuh, nggak tahu kenapa gua ada feeling aja. Jadi aman lah. Jadi aman. Tetap jalan ya. Jalan. Gue pengen nanya perihal lokal jang. Lokal jang. Yes. Apaan tuh, bro? Lokal jang sebenarnya gue nyalurin hobi gue ya? dan cita-cita yang nggak nyampe juga sih. Gokil sih. Cita-cita yang nggak nyampe. Gue tuh dari kecil pengen jadi musisi, bro. And hip hop? No. Awalnya popang juga. Iya. Sesuai di sini juga. Terus karena gue nggak boleh sama bokap, ibaratnya nggak boleh yang fokus banget ke musik, akhirnya gue tinggalin dulu waktu itu. Gue tuh sempet nggak SMA loh, bro, gara-gara musik. pengen banget sekolah musik di Cikini tuh, pengen SMA musik pokoknya. Gue bilang kalau nggak gue nggak sekolah gue, paket C. Ya. Paket C gue SMA. Iya. Gue sebatu itu, bro. Gue sebatu itu. Akhirnya kenapa sekarang? Akhirnya sekarang ya gue tahu musik nggak bisa menghasilin gue kalau emang gue nggak berani taruh modal di promo, bikin apa sih namanya yang kayak bikin sensasi kayak orang, ya gue nggak bisa terkenal. Cuman ya gue bikin musik sekedar nyampein apa yang gue rasain aja. Di masa sekarang ya? Di masa sekarang. Itu cukup lebih ini sih di Banjarbaru, bro. Iya. Gokil sih. Iya. Gimana menurut lo musik gua? Hah? Menurut Gokil, bro. Lo nggak takut ini nggak? Apa? Brand lu kalah. Brand lu ngalahin. Kayaknya itu alter ego gua. Woi. Alter ego. Karena emang gua tuh merasa dipandang sebagian orang tuh emang gue tuh yang sampah banget. Jadi gue bikin lokal jang itu. Itu berapa orang sih? Dua orang. Udah berapa ini? 2 lagu ya? 3 ya? 3. Yang di Spotify tapi 2. Gue taunya 2 sih. Yang... Gokil sih. Gokil, men. Enggak ada niatan buat fokus ya? Ke situ? Enggak ada. Cuman buat seru-seruan. Ibaratnya daripada gue yang macem-macem kan, lebih baik gue ke situ lah, nyalurin apa yang gue pengen gitu, apa yang gue pengen tulis gitu. Karena kalau gue ibaratnya nggak ngeluarin itu, takutnya gue mendem kan. Iya bener. Hancur. Banyak yang harus di ini ya. Iya. Harus dipikirin, harus bener. dijaga terus. Thank you, bro, atas waktunya. Gue yang dan thank you banget nih. Udah dipinjemin. Siap. Gue yang thank you banget nih. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya bareng teman-teman lagi. Bye. Thank you, Mas. Thank you, Mas.